Maaf, ternyata mic-nya belum di-on-kan. Ini saya perulangi lagi, makanya ini memang salah satu trik hal yang sangat tricky di pemaparan formnya seperti ini. Kadang-kadang kita sudah ngomong lama, 5 menit, ternyata mahasiswa baru bilang, oh ini tadi off Pak, waduh ini sudah 5 menit, apa saya harus ulang lagi. Ya, tadi saya mengatakan bahwa saya terima kasih ini sudah hadir, dan semoga insya Allah ini bermanfaat, dan saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Budi tadi. Jadi Pak Budi sudah menyampaikan sesuatu yang sifatnya sangat mendasar, umum gitu, dan tadi beberapa sudah disinggung secara singkat terkait bagaimana sebenarnya teknik penyusunan sudah disinggung juga oleh Pak Budi. Saya ini melanjutkan untuk hal-hal yang sifatnya lebih teknis ya, dan kemudian menyajikan juga beberapa contoh supaya kita punya gambaran bagaimana kemudian literatur review itu dilakukan. Jadi ini sebenarnya momentum atau kesempatan yang luar biasa untuk kita semua. Jadi kalau kita yang biasa penelitian di laboratorium maupun penelitian di lapangan gitu ya, kali ini kan semua tutup gitu. Laboratorium bisa digunakan terbatas, kemudian kalau yang harus penelitian di masyarakat juga izinnya mestinya belum keluar sampai sekarang. Nah, sebenarnya dengan literatur review ini kita bisa kemudian menjadi solusi, itu seperti yang dikatakan oleh Pak Sarno dan Pak Budi. Harapannya semoga ini juga tidak hanya selesai di sini. Artinya ketika nanti pun sudah normal gitu, new normal ini kemudian normal, mestinya literatur review juga boleh, masih diperbolehkan sebagai salah satu syarat pembuatan skripsi, sehingga nanti kalau aturannya berubah lagi lah ini agak sia-sia juga. Ya semoga nih makanya ini di awal mestinya kita buat bagus sehingga ada justifikasi bahwa literatur review juga setara dengan penelitian yang biasa kita lakukan. Next Bu Ajeng. Oke. Jadi prinsip pembuatan literatur review singkat sekali nanti saya akan sampaikan, kemudian langkah pembuatan literatur review yang akan panjang, kemudian beberapa masalah-masalah yang mungkin muncul dalam pembuatan literatur review beserta saya akan sampaikan solusi dan tips-tipsnya. Next Bu. Baik, jadi prinsipnya sebenarnya sama ya, seperti penelitian yang lain ya. Jadi kenapa kemudian tadi bahkan di evidence, piramida evidence, bahkan literatur review posisinya paling tinggi karena memang sama dengan penelitian yang lain. Jadi ada mulai dari perumusan masalah, latar belakang penelitian ini penting dilakukan, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan. Jadi secara metodologi sama dengan adalah mohon maaf. Mana tadi ya? Oke, mohon maaf, baru saja ada gangguan teknis, kita kehilangan koneksi. Sudah bisa dilanjutkan, Pak? Iya, ini putus sambung ya, kayak lagu ini. Ya, lanjutkan. Jadi memang tadi ya sama dengan penelitian yang lain, kemudian kita harus punya passion itu artinya ya memang kita passion di sana. Seperti teman-teman yang suka nge-lab itu kan passionnya memang suka nge-lab itu. Ya, ada yang passionnya penelitian sosial, wawancara dan sebagainya, itu passion di situ. Jadi ini terutama teman-teman dosen ya untuk membuat literatur review yang baik awali dengan passion. Ya jangan sampai kita dalam tanda kutip melakukan sesuatu yang kita nggak suka. Jadi itu akan berat. Jadi
mulai dengan topik atau tema yang kemudian kita terbiasa. Ya, atau mahasiswa mungkin nanti dibahas di bawah juga bahwa ketika kita akan melakukan literatur review sebagai metode penelitian kita atau skripsi kita, maka kita ini semacam bertanya kira-kira saya senangnya bidangnya apa gitu, saya yang paling paham apa, sehingga paling tidak itu sedikit sedikit mengurangi beban atau kemudian tantangan ketika kita nanti melakukan penelitian literatur review. Kemudian ya bahasa Inggris kayaknya wajib ya, karena walaupun ada beberapa database atau mungkin kalau kita ke perpustakaan, tapi panjang yang saya tahu ketika kita membaca literatur review kebanyakan memang pakai database yang bahasa Inggris. Kecuali memang kalau kita ingin spesifik, mungkin penelitian yang ada di Indonesia, mungkin kita bisa pakai database yang di misalnya portal dari bisa ketersediaan literatur di portal tersebut. Next Bu Ajeng. Nah, ini langkah-langkahnya tadi sudah dijelaskan secara sekilas oleh Pak Budi. Jadi pemilihan topik dan penentuan pertanyaan penelitian. Kemudian setelah itu kita dapat keywordnya ya dari pertanyaan penelitian yang kita buat. Kemudian kita cari literaturnya di situ, nanti mulai ada database. Kemudian keyword. Kemudian mungkin tidak hanya satu database, tapi lebih dari satu database dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih rinci di slide berikutnya. Kemudian pengumpulan dan evaluasi hasil pencarian sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi salah satu ciri tadi disampaikan Pak Budi, sepertinya ini rencana kita adalah bukan tradisional literary review. Jadi kenapa kemudian kami menuliskan langkah-langkahnya seperti ini, karena mungkin nanti Bu Rami juga akan melanjutkan. Kita nanti akan ke arahnya ke systematical review, walaupun dengan modifikasi tentu saja. Jadi tidak sekedar naratif review, tapi kemudian ada sistematisnya. Sistematis itu salah satunya adalah dengan adanya ini kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi kita tidak cuma ngetik random gitu di search engine, kemudian apa yang keluar pakai feeling gitu. Kita pakai ini, kita buang yang itu. Kita pilih ini, kita nggak pilih itu, dan seterusnya. Jadi ada kriteria yang kita bangun. Kemudian berikutnya ini yang tidak kalah penting ya, critical appraisal ya, telah kritis. Ini penting sekali karena ketika kita ingin membuat review yang baik, maka mestinya kita salah satu hal yang kemudian nanti akan muncul di hasil atau di tulisan literatur review adalah bagaimana kekurangannya atau kekuatan dari masing-masing literatur yang kita ambil ya. Jadi kekuatannya apa, kemudian kelemahannya di mana, kemudian hasil yang paling penting dari penelitian itu apa. Nah, itu di situ ada critical appraisal. Kemudian sintesis. Ini sintesis yang menggabungkan. Saya membayangkan kayak misalnya baju gitu ya. Kita baju sebagai artikel itu punya 100 baju gitu. Kemudian kita dari baju-baju gitu kita ambilin mana sih yang penting atau menarik dari baju itu untuk kemudian kita buat baju baru gitu. Satu baju baru yang tadi yang bentuknya sistematika review. Jadi kita ambil di baju-baju yang banyak itu yang kita pilihin itu, kemudian kita ambil bagian-bagian yang menarik, kemudian kita jahit lagi. Ya, kita jahit lagi untuk menjadi satu artikel baru. Kemudian ini penulisan naskah. Penulisan naskah pada prinsipnya sama seperti penulisan naskah yang lain. Tadi ada plagiarisme, pustaka dan seterusnya. Ini mirip dengan metode penulisan secara umum. Lanjut Bu Ajeng. Lagi loading, oke. Oke, dan proses ini tidak linear. Jadi bisa jadi kita balik gitu. Misalnya kita sudah sampai level sintesis temuan, kemudian kita ketika akan membahas, kita perlu mencari review yang lain. Jadi proses ini bisa kemudian maju mundur gitu ya, kemudian untuk melengkapi. Next Bu Ajeng. Nah, ini pemilihan topik dan pertanyaan penelitian. Pertama yang menarik tadi saya sampaikan, menarik bagi penulis dan tentu saja menarik bagi halayak sasaran. Topik yang penting memiliki baru atau novelty ya. Gimana caranya supaya kita
bisa mendapatkan topik yang menarik bagi kita maupun bagi halayak tentu saja, ya kita selalu up to date ya dengan informasi atau berita di sekitar kita. Bisa lewat sosmed ya Twitter tadi bisa sebagai jalan. Jadi Twitter itu seringkali lebih cepat ketimbang publikasi, karena kalau Twitter itu mungkin penulisnya sudah sounding sebelum publikasinya muncul misalnya ya. Kemudian scientific material, jadi dari jurnal, dari conference proceeding dan seterusnya, scientific group sangat dianjurkan untuk kita punya banyak link dengan grup-grup yang kita concern di sana ya. Jadi misalnya banyak lah di grup grup WA, terutama grup WA, kemudian Facebook, Twitter, apapun sosmed yang kita punya masuk di grup-grup itu. Ya, sehingga di situ nanti akan banyak ide-ide yang kemudian akan keluar. Kemudian request dari pengguna ya. Jadi misalnya biasanya kayak tadi misalnya klinisi kemudian praktisi ya, misalnya di rumah sakit, di apotek atau di organisasi profesi minta sesuatu yang bagi, kalau mereka kan kebutuhannya pengguna ya, jadi mereka nggak bisa melakukan penelitian lagi. Biasanya mereka request ke kita. Kemudian yang berikutnya adalah topiknya harus narrow ya, sempit ya, kemudian didefinisikan secara jelas. Ya, walaupun juga jangan terlalu sempit. Ya, ini keseimbangan memang. Jadi topiknya harus fokus ya, kemudian didefinisikan dengan jelas. Ini misalnya kita nggak mungkin buat literatur review dengan judul terapi diabetes mellitus. Itu Anda ya, kita akan buat buku ya, textbook itu. Ya, jadi nggak mungkin. Ya, jadi fokus misalnya ini contohnya intervensi apoteker di komunitas meningkatkan lihat outcome terapi pada pasien diabetes tipe 2 misalnya. Dan ini tipsnya ya mulai dari yang sempit dan terfokus, kemudian nanti ketika di perjalanan ada hal-hal yang sangat menarik, sangat penting dan tidak berhubungan, tapi kemudian tidak terlalu luas, kita bisa masukkan. Ya, kita bisa masukkan. Berikutnya Bu Ajeng. Oke, ini pendekatan dalam pembuatan pertanyaan penelitian. Jadi ini sering sekali ditulis kalau di jurnal-jurnal, artikel-artikel terkait dengan literatur review. Salah satu pendekatan yang sering digunakan ini PICO ya. Saya pikir Bu Rahmi akan menjelaskan juga tentang ini. Jadi PICO ya. Kalau teman-teman yang di praktek juga sudah terbiasa ini, misalnya pakai evidence based medicine, ini juga PICO ini juga sering dipakai ya, karena PICO itu patient atau population atau problem ya. Ya. Kalau ini kita ingin membuat literatur review, jadi dalam konteks yang lebih luas ya. Kalau kita di klinisi kan pakainya patient, jadi pasien yang kita hadapi. Tapi kalau yang ini populasi secara luas. Kemudian interventionnya apa, misalnya comparison atau kontrol, kemudian outcome. Jadi kita definisikan PICO-nya ya, PICO, patient intervention comparison outcome. Walaupun memang gini, Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini tidak mungkin istilahnya one fits all ya. Pasti nanti ada variasi, kemudian ada sesuatu yang nggak bisa dibuat seperti yang mungkin kami sampaikan Budi saya dan Bu Rahmi ya. Karena mungkin ada bidang yang memang nggak mungkin dipikokan misalnya, ya, atau tidak mungkin di kriteria inklusnya dan seterusnya. Ini nanti kita diskusi ya, bersama. Kemudian ini ada video, monggo nanti kalau misalnya PPT ini bisa di-share, monggo silakan. Ini banyak sekali link-link yang kemudian bisa Bapak Ibu sekalian lihat untuk pengantar. Kalau yang sudah terbiasa mungkin sudah terbiasa. Ini basic sekali, tapi kalau yang belum paling tidak punya gambaran kita tentang bagaimana membuat PICO. Monggo Bu Ajeng. Enggak usah, Bu. Nanti Bu cukup waktu. Kemudian ini pertanyaan penelitian juga akan menentukan jenis review yang akan dibuat ya. Tadi Pak Budi mengatakan banyak sekali. Saya kemarin lihat paper itu ada 7 jenis, kemudian 7 kelompok besar, kalau dibagi lagi ada 24. Jadi banyak sekali memang. Kalau yang pengen lihat ada papernya itu. Family of review itu ternyata banyak sekali jenis-jenis review ya. Kalau misalnya kita bicara tentang tadi ya, kita mau pilih systematic review untuk skripsi ini, ya ini dikatakan bahwa pertanyaan yang sifatnya itu tadi apa, kemudian kenapa, bagaimana, itu bisa naratif review. Tapi kemudian kalau yang mana yang lebih baik gitu, misalnya membandingkan satu dan yang lain, itu perlu yang systematic review dengan kuantitas analisis, walaupun tadi tidak disarankan ya, karena kalau yang ini yang disebut sebagai meta analisis, jadi ada hipotesis yang kemudian diuji.
Dan kita bisa membuat lebih dari satu pertanyaan penelitian, walaupun ini harus hati-hati, jangan terlalu luas juga. Tapi kalau misalnya cuma satu pertanyaan penelitian, mungkin kemudian terlalu sempit sehingga kita tidak terlalu punya banyak pembahasan yang komprehensif. Kita bisa buat lebih dari satu pertanyaan penelitian. Saya pernah melihat ada artikel yang pertanyaan penelitian pikonya itu lebih dari satu, jadi tidak masalah ya. Atau mungkin satu pertanyaan penelitian besar, kemudian di sub pertanyaan penelitian kecil ya dari sub pertanyaan besar itu. Jadi monggo nanti itu masalah style kita nanti. Monggo Bu. Lanjut. Ini pencarian literatur. Ini sekali lagi kenapa ini disebut sebagai nanti harapannya kita bisa melakukan systematic review, karena ini ya dikatakan sini critical step dari pencarian literatur itu langkah yang atau hal yang kemudian sangat kritis, yang kemudian kalau kita tidak melakukan dengan baik, maka nanti ada disebut sebagai selection bias ya, bias seleksi. Ya tadi kita nyeleksi milihnya misalnya yang paling atas 5 gitu misalnya. Yang keluar di search engine, yang keluar 5 kita ambil gitu. Yang bawah padahal mungkin penting kita nggak ambil misalnya gitu. Kemudian pencarian literatur ini sebenarnya awalnya tadi dasarnya adalah tadi pertanyaan penelitian. Ya, kita punya pertanyaan penelitian apa? Nah, dari pertanyaan penelitian itu kemudian kita muncul keywords. Ya, jadi misalnya tadi intervensi apoteker di komunitas untuk meningkatkan outcome pada pasien diabetes mellitus. Nah, itu kata-kata itu jadi keyword kita yang kita akan masukkan ke mana? Ke mesin pencari. Kemudian tentukan database yang digunakan. Ini isu besar juga. Kalau kita baca yang paling sering Medline PubMed ya. Medline PubMed itu kayak generik lah. Kita insya Allah kita semua di kesehatan jadi pakainya itu dan itu saya nggak tahu apakah terbesar atau tidak mungkin ya. Kemudian ini yang saya masukkan yang gratis. Kalau yang kayak Embase itu berbayar ya. Apakah kemudian Cinal ya. Kalau yang nursing itu terkenal sekali CINAHL itu pasti pakai itu kalau yang teman-teman keperawatan. Tapi apakah kita kemudian mau pakai itu, ya ini monggo ini nanti soalnya biayanya cukup mahal. Ini saya sampaikan yang murah ya, bukan murah, gratis. PubMed, Google Scholar, Cochrane sama ini portal Garuda saya tanda tanya. Kita sebenarnya sudah punya portal Garuda tapi apakah kita mau pakai itu? Ini menarik sebenarnya. Kalau mau teman-teman coba gitu. Teman-teman coba misalnya di penelitian-penelitian di bidang teman-teman itu sudah cukup banyak di portal Garuda, mungkin bisa ini. Jadi unik nih, khas Indonesia ini, khas Indonesia. Kemudian pertanyaan besarnya memang apakah database yang kita gunakan sufisien? Ada penelitian yang di bawah itu gratis, itu free. Dia mengatakan bahwa paling tidak ada menggunakan Google Scholar, ya kemudian PubMed ya, Google Scholar, kemudian Embase sama Web of Science 4 itu. Kalau kita ingin, jadi dia utak-atik gitu ya, kemudian hasilnya adalah kalau kita ingin 95% literatur review yang relevan itu masuk semua paling tidak 4, kita pakai 4. Jadi Medline, PubMed, kemudian Google Scholar, paling tidak 200 pertama, ya jadi 200 keluaran yang di Google Scholar itu paling tidak 200, kemudian Web of Science, dan yang satunya tadi Embase yang itu Scopus Sphere ya. Itu bagian dari itu. Ya. Kemudian di luar 4 itu, nah ini menarik juga tergantung topiknya. Tadi misalnya keperawatan, kalau teman-teman keperawatan mau standar publikasinya nanti misalnya yang impact Q1 misalnya Q2, kalau nggak Cina kayaknya mandan berat ya karena itu sangat direkomendasikan ya untuk keperawatan karena spesifik sekali. Ya, atau misalnya yang penelitian-penelitiannya hanya ada di bahasa tertentu misalnya. Kita misalnya traditional medicine ya. Maka nggak mungkin kalau kita nggak punya data-data dari Cina misalnya. Parahnya Cina itu bahasanya Cina gitu ya, atau mereka database Cina gitu. Jadi ya ini hal-hal yang berkembang ketika kita milih database. Kalau Jepang itu sudah banyak yang ikut bahasa Inggris, tapi kalau Cina, Iran katanya Iran juga kuat itu dan mereka punya database sendiri. Ya, jadi dan bahasanya ya mungkin Iran ya. Jadi ya monggo ini pertimbangan. Kemudian yang berikutnya ini saya senang gitu yang hand searching. Jadi kalau kita sudah punya hasil, ya kadang-kala yang menarik itu kita metani gitu, kita baca, kemudian di reference listnya itu bahkan papernya justru lebih bagus ketimbang paper yang kita baca di awal gitu. Dan ada beberapa jurnal yang bahkan menarik sekali
di pustakanya itu mereka sudah kasih guidance, yang dikasih bintang 3 misalnya, atau bintang 2, artikel ini artikel yang outstanding. Tadi Pak Budi mengatakan yang seminal artikel ya, yang paling penting untuk bidang ini. Jadi kita bisa lihat tuh, yang kalau yang bintang 1 apalagi. Jadi kalau yang lain biasa gitu. Jadi kita bisa lihat dari situ. Kemudian di PubMed itu atau di PubMed ya, saya familiar PubMed ini, ada similar related articles. Ya kita bisa juga klik dari situ. Kemudian atau paper ini sudah disitasi oleh paper yang lain. Kemudian ini penting sekali, teknis sekali, cuma gini teman-teman sekalian, kalau kita sudah niat ini dengan systematic review, kita akan berhubungan atau akan berhadapan dengan data atau file yang banyak sekali. Jadi mulai dari awal harus rapi, ya, harus rapi, dan gunakan fitur-fitur yang ada di mana-mana ya. Tadi misalnya reference manager ataupun yang di mesin pencari. Ya kalau enggak kita lost nanti. Data-data kita banyak, kemudian kan lupa ya, ini saya pernah baca ini di mana sih gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya sistem yang baik, terstruktur, kita nanti akan lebih mudah. Termasuk nanti misalnya kita bimbingan dengan mahasiswa. Ya. Biasanya kan kita pasrah bongkoan istilahnya. Mahasiswa bilang apa kita percaya gitu ya. Nah, dengan ini kita nggak bisa seperti itu. Kita harus saya lihat buktinya gitu ya. Kalau misalnya kita di lab kan mungkin difotokan hasilnya ya. Fotokan hasil. Kita minta hasilnya yaitu misalnya searching historinya misalnya. Ya. Kapan kamu ngasih history keywordmu apa dan sebagainya, itu harus ditunjukkan itu sebagai proses diskusi kita dengan mahasiswa. Ya. Jadi kalau saya bisa katakan tadi yang pertanyaannya Pak Syafi'i ya, itu dengan literatur review itu lebih berat kalau menurut saya. Maksudnya proses bimbingannya. Bahkan nanti di slide berikutnya itu kan sebenarnya kalau literatur review yang baik, maka proses mulai dari searching jurnal, kemudian critical appraisal dan seterusnya, itu paling baik kalau itu tidak ditanyakan satu orang, tapi dilakukan lebih dari satu orang. Nah, kan nggak mungkin mahasiswa kemudian temannya kan nggak mungkin dia, iya berarti mahasiswa dan mungkin pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi sebenarnya dengan literatur review, pembimbing itu juga melakukan penelitian juga. Ya, jadi nggak bisa kayak misalnya kita kalau penelitian lab kan sudah kita pernah mahasiswa yang melakukan gitu. Kalau ini komitmen besar ini dari pembimbing juga untuk bersama-sama melakukan. Apa? Berikutnya baca. Nah, ini yang kepo lah, kita kepo dengan fitur-fitur yang ada itu banyak sekali membantu. Ini PubMed, nah ini baru sekali nih, PubMed sekitar Maret itu tampilannya baru, semua baru ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah terbiasa PubMed sekarang bisa lihat perbedaannya. Ya, kalau yang lama udah disebut sebagai legacy ya, legacy PubMed itu PubMed yang model baru ini. Ya, algoritmanya semakin baik. Dulu itu kita kan pakai Boolean gitu ya, Boolean logic mungkin kalau sekarang tidak perlu pakai Boolean logic yang pakai and, or, kemudian bintang gitu. Sekarang tinggal kita masukkan kata kunci, mereka sudah main sendiri dengan namanya ATM ya, automatic term mapping. Ya. Pun kita misalnya salah ngetik ya, typo gitu, mereka bisa baca. Kalau dulu enggak. Misalnya kita pakai ejaan Inggris, ya randomize control trial itu kan ada yang pakai Z, pakai S ya. Ya, ini udah bisa baca ya. Atau misalnya kita ngomong compliance, sinonimnya kan adherence misalnya compliance minum obat misalnya. Ini adherence ya. Kalau Google itu sudah pinter itu. Google algoritmanya sudah keluar. Kita ngetiknya adherence, compliance juga keluar. Kalau PubMed ini sudah mulai algoritma ininya sudah bagus juga. Ya walaupun yang penting juga adalah kita nanti Bapak Ibu bisa lihat link-linknya itu banyak sekali bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di PubMed. Yang paling penting juga kadang-kala ya hasilnya juga tidak optimal. Kita pakai MES itu masih relevan. MESA, Medical Subject Heading. Ya kadang-kala yang kita tuliskan itu bukan medical subject heading ya. Jadi kita harus cari medical subject heading. Caranya gimana itu ada semua di PubMed. Next Bu. Kurang berapa lama lagi? 8 menit. Oh, 8 menit. Oke. Oke, ini pencarian literatur. Karena literatur digunakan banyak ya. Banyak sekali lah. Wajib menggunakan software manager. Ini walaupun sebenarnya nggak cuma di literatur review ya. Artinya deskripsi standar juga mestinya pakai ini. Bayangkan kalau kita pakai nanti akhirnya skripsi kita dipublikasi yang modelnya Vancouver, yang urutan 1, 2, 3, 4. Ya bukan pakai abjad ABCD.
yang bukan yang pakai nama penulis koma tahun ya. Jadi yang pakai 1 2 3 4. Maka begitu kita ngedit gitu, urutannya kan kacau semua ya. Maka sebenarnya ini tidak hanya untuk data review, tapi mungkin teman-teman semua mulai sekarang bisa menggunakan ini. Wajib menggunakan software manajemen bibliografi seperti Mendeley. Saya coba pakai Mendeley kemarin error terus di komputer, jadi saya nggak bisa. Saya akhirnya sekarang pakai namanya Cywil. Dulu namanya F1000, sekarang namanya Cywil. Ya, atau Zotero. Dulu saya pakai Zotero, tapi kok tampilannya tidak begitu ini sekarang saya. Jadi saya ganti ke Cywil. Kalau teman-teman yang terbiasa Mendeley bisa. Masing-masing dari apa yang disampaikan nanti Pak Budi Saiful Rahmi itu detailnya masih ada lagi. Jadi saya pikir ini nggak cukup lah untuk bisa. Saya pernah lihat di paper itu paling tidak mereka butuh pelatihan 3 hari untuk paling tidak punya gambaran lebih utuh. Tapi paling tidak ini gambaran besarnya. Teman-teman bisa mengeksplor sendiri. Insya Allah sudah banyak sekali keterangannya. Saya pakai Cywil ini juga bagus sekali. Jadi ya sama lah. Jadi mulai dari misalnya kita searching di Google gitu, kita klik kemudian masuk ke ke itu ya reference manager kita ya. Kemudian nanti kalau kita yang ngetik di Word ya bisa otomatis juga bibliografinya keluar ya. Jadi fitur-fitur yang sangat membantu. Kalau nggak pakai itu sulit sekali. Kemudian software ini bermanfaat dari proses pencarian itu sampai penulisan review ya. Jadi mulai dari proses sampai penulisan ini bermanfaat sekali. Nah, ini penting sekali. Mungkin remeh tapi mungkin saya perlu sampaikan nih. Simpan file-file secara rapi dan struktur ya. Ini saya sering melihat kalau mahasiswa lagi presentasi skripsi gitu, tolong tampilkan file apa lah. Dia kan mesti buka kemudian lihat explorernya tulisannya artikel penting Bismillah gitu ya. Jadi itu apa gitu enggak. Jadi dia lupa gitu. Ini file ini isinya apa lupa karena semangat ya gitu ya. Nama filenya nama file yang tidak sesuai dengan isinya. Jadi misalnya contoh artikel bagus, artikel penting ya dan seterusnya. Jadi mulai dari sekarang untuk membiasakan. Next Bu. Nah, ini contohnya. Oh, nggak keluar ya. Nah, itu misalnya saya biasanya ini kebiasaan saja. Kalau saya biasanya pakai nama penulis, tahun, kemudian judul secara singkat misalnya. Tapi apapun monggo, ini bisa di masing-masing kita bisa punya gaya masing-masing. Ya, sehingga nanti kita bisa bilang paper by ini gitu ya. Maka kita bisa rujuk ke situ. Kemudian tadi yang kriteria inklusi ke eksklusi. Perintah 3 besar kriteria inklusi. Sebelumnya kita tadi baca tadi yang Pak Budi sampaikan, salah satu kemampuan adalah membaca secara cepat abstrak penelitian. Ya, jadi walaupun kita sudah ngetik kata kunci, kadang-kadang yang keluar tidak relevan. Itu mungkin sekali saja ya, namanya kan algoritma ya, pakai artificial intelligence, tapi tetap yang keluar seringkali tidak relevan. Jadi ini pentingnya untuk kita kemampuan untuk membaca secara cepat tadi. Ya, kemudian tabel checklist ini sekali lagi banyak sekali tabel-tabel dan sebagainya. Sama lah kayak kita penelitian di lab kan kita punya logbook foto hasilnya dan seterusnya. Kalau kita mungkin logbooknya isinya itu tabel-tabel search history, keyword yang dipakai dan sebagainya. Kemudian ini contoh saja kriteria inklusi. Misalnya saya ingin melakukan data review tentang pra-apoteker pada pasien diabetes ya, data inklusinya penelitiannya sambil harus randomized control trial misalnya berbahasa Inggris ya 5 tahun terakhir misalnya community setting, outcome-nya primary outcome-nya harus HbA1c dan seterusnya. Kemudian dibuat tabel itu. Ya monggo nanti tergantung model teman-teman sekalian bisa jadi berbeda. Nah, ini contoh tampilan ini bisa dibayangkan ya keluarannya itu 929 ya. Jadi bagaimana 929 jadi kemudian duplikasi jadi record after duplicated remove jadi 782 artikel. Jadi kita harus bisa men-screening 800 artikel tuh abstrak judul relevan atau tidak ya. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya masih pakai Google Translate di copy paste berat memang. Jadi berat ya kayaknya ya. Jadi memang ya paling tidak intermediate lah. Kalau bisa advance bagus. Tapi kalau yang kita misalnya kasih paper kan sering tuh kita lihat mahasiswa kemudian cuma Google Translate dan sebagainya itu berat sekali nanti. Jadi kita ya bisa tapi mungkin lama sekali. Kemudian Bapak Ibu bisa dilihat situ bahwa ada proses ini ya, jadi lebih dari satu orang yang melakukan screening, kemudian next Bu. Nah ini penulisan pustaka pada database ya,
Kemudian screening pada judul, yaitu ada tahap-tahapnya untuk menentukan artikel tidak relevan. Kemudian berikutnya screening berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian yang berikutnya, ini akhirnya ketemu ya, dari 1000 awalnya jadi 24. Jadi meres gitu ya. Terus mana yang akan kita lanjutkan untuk kita telaah. Yang 24 itu yang kita akan telaah, yang critical appraisal itu yang akhirnya yang di-include, ya yang di-include. Next Bu Ajeng. Nah, sekali lagi untuk critical appraisal fokus kita ke metodologi. Jadi hasil mau positif negatif, kalau metodologinya bagus ya kita percaya dengan hasil itu. Ya, selama ini kan kita mungkin seringnya hasil dulu ya. Hasil dulu, kemudian baru lihat metodologinya. Bayangkan kalau metodologinya salah, hasilnya itu kan walaupun positif negatif pun kita harusnya nggak percaya. Maka sebenarnya di critical appraisal yang kita benar-benar kritis adalah metodologi. Metodologi itu bukan berarti hanya metode, tapi mulai dari metode penyampaian hasil itu juga metodologi ya. Bagaimana menulisnya itu juga metodologi penulisan misalnya. Jadi metodologi secara umum. Jadi bukan hanya angka statistik di akhir misalnya angkanya berbeda signifikan. Ya, tapi kalau metodenya tidak valid kan berarti kita bisa bilang bahwa mungkin hasilnya tidak dipercaya. Nah, ini checklistnya banyak sekali. Yang sudah terbiasa mungkin ya ada yang namanya consort untuk randomized control trial, Prisma untuk systematical review, ya kita bisa pakai yang Prisma itu. Checklist general ini bisa di CASP, di link bawah itu ada linknya semua. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa link saja, ngeklik linknya nanti bisa kelihatan. Kemudian hewan juga ada ternyata, animal testing. Prinsipnya sama, prinsipnya adalah bagaimana kita, ini kata kunci adalah menemukan bias pada penelitian. Ya, jadi kunci dari critical appraisal adalah menemukan bias pada penelitian. Ya, menemukan bias pada penelitian. Ya, jadi itu misalnya circle ROB dan seterusnya. Nah, bagaimana jika tidak tersedia checklist misalnya? Ya, akhirnya kita mengembangkan sendiri dengan checklist yang sudah ada, kemudian kita berpikir, kira-kira di metode penelitian yang top atau penelitian yang kita lakukan itu resiko biasnya di mana sih? Ya, misalnya penelitian pakai Western blot PCR gitu ya. Kira-kira yang menyebabkan hasilnya menjadi bias itu di mana misalnya? Ya kita bisa berpikir dari situ. Kalau teman-teman yang makanya tadi disarankan oleh Pak Budi memang yang tadi passionnya sudah di situ atau sudah punya pengalaman penelitian di situ sehingga dia bisa mengetahui kira-kira istilahnya critical step di penelitian itu di metode penelitian itu yang mana gitu yang bisa menyebabkan bias pada penelitian yang dilakukan. Nah, ini link-linknya monggo bisa diklik nanti kalau misalnya diperlukan. Nah, ini sintesis yang tadi disampaikan Pak Budi yang berat ini memang ya. Sintesis ya semacam kalau kita membuat diskusi lah ya kalau di artikel itu isinya ya sintesis temuan. Yang perlu kita identifikasi major achievement ya. Jadi kira-kira state of the art-nya setelah kita kumpulkan itu di mana ya. Kemudian the main area of the debate. Jadi kira-kira kelemahan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu apa sih gitu ya. Kemudian research gap ya, sehingga harapannya sebenarnya salah satu biasanya yang muncul di hasil akhir literatur review adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Ini sama lah seperti penelitian yang primer kan juga seperti itu. Jadi dengan literatur review juga kita bisa membuat research gaps. Ya, ini sangat tergantung dengan model review yang akan dibuat. Apakah mini atau full review? Ini tergantung juga. Mini atau full review itu tergantung jurnalnya. Ada yang mengatakan mini itu berapa? 3.000 sampai 6.000. Kalau full itu 15.000 dan seterusnya. Oke, sebelum ini juga bisa jadi gini Bapak Ibu sekalian. Nanti kan Bu Rahmi akan menampilkan semacam guideline ya. Bisa jadi apa yang kita paling guideline itu untuk bisa kita punya standar minimal lah ya. Punya standar minimal ada guideline-nya. Tapi nanti ketika dipublikasikan bisa jadi berbeda, itu nggak masalah. Jadi bukan berarti guideline itu kemudian harus sampai publikasi, bukan. Jadi bisa jadi nanti di guideline-nya karena ini skripsi kewajiban, kita pakainya systematic review, tapi kemudian setelah dilihat-lihat ini kok kayaknya ketinggian. Kalau kita menulis systematic review untuk publikasi bakalan di-reject nih. Sudah kita menulisnya di review saja. Tapi untuk publikasi. Artinya apa? Ini dua kepentingan yang berbeda. Ya, nanti Bu Rahmi akan
akan buat yang untuk skripsi, tapi untuk publikasi bisa jadi berbeda. Ada modifikasi situ, dilihat nanti. Kemudian, ini tabelnya, ini akan muncul ya, kemudian temukan pola hasil, ya elaborasi hasil maupun yang kontradiktif. Jadi, next Bu? Ini misalnya contoh hasil fotosintesis ya. Dia kemudian punya 3 kategori, kemudian di kategori itu ada subkategori dan seterusnya. Ini bisa dilihat nanti. Monggo Bu, next. Kemudian penulisan ya, harus logik, kemudian sistematik, well written, focus and critical. Strukturnya sama lah, introduction, main body, conclusion, references, kemudian introduction ya latar belakang, lah main body-nya yang tadi ya. Ya, dapat berdasarkan kronologi, metodologi atau tema. Kemudian yang penting juga nanti akan banyak tabel, diagram dan seterusnya, ya. Tabel diagram dan seterusnya, ya. Atau gambar ya. Kalau yang narrative review biasanya walaupun mungkin levelnya tidak seperti systematic review, tapi untuk narrative review yang kelasnya sudah memang ahli sekali, mereka akan buat gambar baru, jadi semacam hipotesis baru dan seterusnya itu kalau kita baca-baca narrative review yang walaupun narrative review tapi itu sudah yang groundbreaking artikel itu, mereka biasanya narrative review, tapi itu narrative review-nya memang kuat sekali dan yang menulis memang sudah ahli sekali. Nah itu biasanya ada gambar. Kemudian kesimpulan ya menggabungkan, mengintegrasi semua ya kemudian tadi ada gaps-nya di mana sehingga kira-kira kedepannya penelitian lebih lanjut seperti apa. Penelitian pustaka ya tadi ya harus pakai software ya. Next Bu. Oke, kalau gimana kalau ada review lain yang sama, lain pertanyaan besar. Trikinya juga adalah karena ini bahasa Indonesia nanti skripsinya ya. Ini mungkin perlu ini juga Pak Budi Bu. Apakah memungkinkan kalau mahasiswa bahasa Inggrisnya excellent gitu ya, pakai bahasa Inggris gitu? Maksudnya diperbolehkan ya. Diperbolehkan sehingga nanti mereka nggak usah nerjemahin ke bahasa Indonesia, nanti terjemahin lagi bahasa Inggris itu. Artinya kita bisa menerima juga skripsi dengan bahasa Inggris itu kan sudah mereka literaturnya sudah bahasa Inggris ya, ngapain mereka terjemahan bahasa Inggris lagi? Misalnya gitu. Kalau yang mereka memang mampu ya. Ya. Karena apa? Kalau kita bahasa Indonesia, godaannya adalah kita tuh seakan-akan cuma mentranslate review yang sudah ada. Nah, ini hati-hati juga Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kadang-kadang atau seringkali lagi kita punya ide sebenarnya sudah ada reviewnya. Yang paling gampang adalah ya sudah salin saja yang sudah ada reviewnya. Tapi kan itu bukan good practice ya. Nah, sehingga kenapa kemudian ya sudah pakai bahasa Inggris sekalian gitu, biar nanti kan di Turnitin kan ketahuan itu ini plagiarisme gitu. Kalau bahasa Indonesia sudah ada belum sih itunya? Belum ada ya, sayangnya belum ada. Jadi ini juga Turnitin juga harus ada database bahasa Indonesia ya. Sayangnya database itu mungkin belum ada ya database. Ya, ini lagi berarti kewajiban pembimbing ini di sini. Bagaimana memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya mentranslate systematic review yang sudah ada. Nah, ini peran kita. Jadi memang bagi kalau menurut saya itu lebih berat memang untuk pembimbing untuk sehingga sisa gawe saja lah. Anggap saja ini proyek kita saja. Ya mahasiswa semacam co-author kita ya. Co-author kita sama-sama penelitian gitu. Ya ketimbang nanti toh kita juga kerjanya berat juga. Oke. Nah ini kalau terjadi yang sama harus seperti apa ini bisa Bapak baca. Nah, ini problemnya kalau misalnya citasinya terlalu tua ya tadi misalnya kecuali yang outstanding kita bisa pakai ya. Tapi kalau kayak misalnya gini, saya waktu membuat tulisan ini kan ada beberapa paper yang tentang bagaimana membuat literature review. Ada beberapa hal yang sudah nggak valid misalnya. Tadi misalnya kayak PubMed dan seterusnya itu kan sekarang sudah banyak berubah. Kalau dulu kan kita pakai jasa pustakawan ya, jurnal yang di print, kalau sekarang semua online. Kemudian, ini juga too few and too many. Artikelnya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, gimana tahu terlalu banyak terlalu sedikit? Nah, ini juga ini feeling juga ya. Bukan feeling, maksudnya apa ya? Istilahnya saturasi ya. Kalau di penelitian kualitatif kan berapa banyak responden yang harus kita informan ya, yang harus kita pakai. Ini kan saturasi ya konsepnya ya. Saturasi ya ini kita yang menentukan saturasi. Tentu saya pakai kriteria. Kemudian next Bu.
jangan juga kita menggunakan penelitian-penelitian yang hasilnya hanya positif saja gitu ya, atau yang hasilnya hiperbolik ya. Ya. Maksudnya hasilnya yang positif saja, karena bisa jadi ada penelitiannya hasilnya negatif atau hasilnya netral gitu. Sehingga kalau kita hanya positif saja, nanti kesimpulannya kemudian dihasilkan jadi tidak valid, karena sebenarnya ada penelitiannya yang hasilnya sebaliknya misalnya. Kemudian next Bu. Ini tinggal sedikit lagi kayaknya ya. Next. Ini next saja Bapak Ibu bisa lihat. Tapi ini tabel ini kalau Bapak Ibu punya waktu monggo dibaca karena akan sangat membantu. Ini ekstra tipsnya saja sederhana. Pertama, kita nanti kalau sudah punya tipe topik, kita baca saja review-review yang sudah ada atau penelitian yang sudah ada dengan topik yang serupa atau metode review yang serupa. Kalau kita mau sepakat systematic review ya sudah, kita baca contohnya systematic review yang tidak ada meta-analisisnya. Ya. Jadi ada systematic review with meta-analisis, ada systematic review without ya tanpa meta-analisis. Kita baca yang tanpa meta-analisis. Kemudian self evaluation, kita pakai checklist ya. Bagi checklist itu ada linknya di bawah ya. Checklist itu semacam jadi indikator ya. Kita sudah sebaik apa sih gitu ya. Kemudian ini yang replikasi. Ya replikasi saya sudah sampaikan di depan bahwa sama seperti di lab lah, kita melakukan penelitian kan harus ada replikasi. Ya enggak mungkin cuma satu running kemudian kita percaya terus replikasi. Ya sama juga. Kita harus perlu replikasi sehingga tadi ya dosen pembimbing itu mestinya juga melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh mahasiswanya. Kemudian minta feedback, kemudian selalu membuat catatan. Tadi Pak Budi menyampaikan noting itu penting ya, membuat catatan ya. Jadi tidak hanya garisin gitu ya, atau kalau dulu kita ngeprint kemudian digaris, tapi membuat catatan. Di paper ini saya ngambil bagian mananya sih gitu ya, atau fakta apa yang penting di paper ini yang saya akan ambil dan seterusnya. Ya, ini umum juga simpan di misalnya Google Drive dan seterusnya supaya kalau nanti kita bisa ambil ya. Monggo berikutnya. Kayaknya sudah ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan secara general juga ya. Tadi banyak link atau bacaan yang kemudian saya skip, monggo bisa dilihat ya untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.